Field balai lelang JBA ini rencananya di open mungkin di harga 20 sampai 50 jutaan. Jadi masih oke banget nih kondisinya nih guys untuk si Avanza G Automatic nih yang nyari 30 jutaan nih guys, buruan. Ini di open cuma 39 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik buruan BPKB ready nih guys. Eksteriornya B, interiornya C, mesinnya terkategori masih serba B nih. Eksterior B, interior B, mesinnya terkategori ini dengan cluster meternya seperti ini nih guys. Old school ya, tapi sih masih terbilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang JBA ini, balai lelang terbesar yang ada di Indonesia nih. Salah satunya nih ada di sini nih guys, di daerah Meruya. Dan kita akan coba mereview unit-unit apa aja yang akan dilelang di JBA pada event lelang berikutnya nih guys. Ada ratusan unit ya yang akan dilelang di balai lelang JBA ini. Teman-teman ikutin aja terus video ini. Jangan lupa nih buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lelang di balai lelang JBA, langsung aja cek di deskripsi, informasinya lengkap ya. Ada websitenya di jba.co.id. Kalau memang teman-teman tertarik untuk mengikuti lelangnya dan belum tahu caranya, gue tinggalkan link video tentang tata cara lelang ala Dozo21 ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja secara singkatnya di video Dozo21. Oke guys, jadi ada unit-unit apa aja untuk event lelang pada berikutnya di JBA ini. Teman-teman ikutin terus aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Gokil guys, ada mobil baru masuk nih, Foxy yang tipe generasi awal-awalnya nih. Masih belum ada harganya ya. Toyota Foxy ini ada di sini nih, build up. Ini dia nih Foxy nih. Sayang nih belum ada harganya karena baru masuk dan lagi diverifikasi nih guys. Kita coba cek aja dulu nih, masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Saya intip di bagian interiornya coba. Nah, ini adalah bagian interior dari Foxy. Nah, ini kuncinya masih seperti ini, standar aja nih. Sudah electric mirror, sudah all auto ya untuk di power windowsnya, depan, belakang, kiri, kanannya. Terus ini adalah layout dashboardnya di bagian Foxy yang dulu ini. Cuman ada beberapa yang sudah rusak nih di bagian dashboardnya. Ini adalah rear entertain di bagian atasnya, dan juga sudah ada di beberapa pilar kiri dan kanan nih untuk AC-nya. Belum captain seat ya di bagian jok belakangnya. Untuk mobil keluarga nih, gue bilang cukup nih. Untuk grade-nya sih masih belum ada, tapi ini masih terkategori cukup. Untuk di head unitnya sudah diganti dengan head unit double din monitor Sony, dan sisanya nih masih terkategori cukup lah. Kalau di bagian interior, kulitnya pun juga sudah pecah-pecah, tapi masih terkategori cukup nih guys. Nah, ini adalah di bagian belakangnya guys. Stop lampnya sudah kusam, masih logo Foxy yang lama nih seperti ini nih. Sudah difogger untuk kaca belakangnya. Guys, ini adalah di bagian sisi kirinya dari Foxy. Nah, ini sayang nih, harganya masih belum keluar. Dan ini masih juga terbilang cukup presisi nih guys. Nah, ini belum power sliding door ya, jadi masih manual aja. Ini bagian dari interiornya masih terkondisi manual semua nih guys. Tapi udah oke sih. Kalau ini dijadiin camper van sih oke banget nih. Oke guys, ini adalah Toyota Foxy ya. Ini yang tahun-tahun awal, gen-gen awal nih guys. Jadi ini sudah akan rencana dilelang di balai lelang JBA. Cuman datanya saya belum masuk. Tadi gue sudah nanya dengan PIC-nya di Field balai lelang JBA. Ini rencananya di open mungkin di harga 20 sampai 50 jutaan. Jadi buat teman-teman pantengin aja nih di jba.co.id websitenya. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih ada Foxy ya. Kita sudah kelilingin, masih terbilang cukup sih. Cuman mesinnya ini harus di-tune up lagi, interiornya di salon lagi, tapi di bagian eksteriornya masih terkategori cukup. Buruan nih guys, ada Foxy old school, jarang ada di jalanan nih guys. Oke, buat teman-teman nih nyari mobil compact 30 jutaan, di depan kita ada nih. Oke teman-teman, di depan kita ada Suzuki Karimun 2019 automatic transmission 1000 cc dengan odometernya di 17 ribuan, pajak mati di bulan 7 2022 nanti. BPKB ready nih guys. Eksteriornya B, interiornya C, mesinnya terkategori di B. Di opennya cuma 38 juta rupiah. Kita langsung cek aja di bagian eksteriornya. Headlamp, fog lamp masih cukup, cuman di sebelah kanannya nih headlampnya udah agak mengusam, sebelah kirinya masih oke, sisanya masih terkategori cukup ya untuk di bagian underguardnya. Velg nih masih OEM dari bawaan Karimunnya, dengan kondisi bagian sisinya nih masih terbilang presisi, ada beberapa kusam ya. Nah, ini di bagian belakang sayang nih untuk di headlampnya udah agak renggang nih guys. Nah, ini dia nih, jadi kayaknya ex repair. Kalau dilihat di bagian kondisi belakangnya belum ada sensor parkir. Ini yang tipe GS guys. Lalu di bagian headlamp masih oke sih sebenarnya, hanya agak renggang aja ya di bagian sebelah kanannya. Polosan, nggak ada wiper, nggak ada spoiler di sini. Lalu di bagian belakangnya juga nggak ada kamera mundurnya. Stop lamp masih oke dua-duanya, sisanya masih terkategori cukup presisi. Coba kita intip di bagian interiornya nih.
Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Karimun. Nah, jadi lumayan di dalamnya nih sudah automatic transmission. Ini layout dashboardnya, head unit masih double din bawaan dari pabrikannya. Sisanya masih terkategori cukup oke. Di bagian joknya ini masih disarungkan seperti ini ya. Bawaan pabrikan masih kondisi oke, belum ada sobek-sobeknya. Plafon pun juga masih oke. Sisanya masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua guys di bagian interiornya. Ini buat teman-teman yang tertarik nyari mobil compact automatic transmission, nah ini salah satunya nih. Ada Karimun GS di depan kita guys. Oke, buat teman-teman nih yang nyari mobil compact automatic transmission untuk perkotaan, ada nih di depan kita Suzuki Karimun GS 2019 nih guys. Masih oke banget, masih tampaknya cukup baik ya. Odometernya masih di 17 ribuan, pajak mati di bulan 7 2022 nanti, BPKB ready guys. Jadi jangan khawatir, eksterior masih B, interiornya C, mesinnya terkategori B. Di open cuma 38 juta rupiah. Yang tertarik nih langsung cek di jba.co.id. Buruan, jangan sampai keduluan orang lain guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil keluarga lagi. Ini adalah Toyota Avanza G 2015 1300 cc automatic transmission dengan odometer di 99 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada atau STNK nggak ada. Di sini eksterior B, interior B, mesinnya terkategori di B. Di open cuma 35 juta rupiah. Kita langsung cek aja nih guys. Untuk di bagian eksterior sih masih oke ya. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk garnish chrome-nya untuk di grill dan juga di fog lamp-nya. Velg masih bawaan dari Avanza-nya dengan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 50-60%, masih cukup layak pakai. Ada beberapa yang pecah ya, termasuk di bagian mica sein di cangkang spionnya, tapi chrome-nya masih oke. Sudah terpasang roof rail di bagian atasnya, walaupun aftermarket tapi kondisinya masih cukup oke nih guys. Terbilang cukup presisi ya untuk di bagian sisi-sisinya. Termasuk di bagian sisi sebelah kanannya masih cukup oke nih guys. Masih terbilang cukup rapi dan masih oke banget nih. Nah, kalau kita cek di bagian interiornya sudah agak sedikit kusam di bagian setir, terus di bagian karet setir juga sudah menipis, udah agak kusam di bagian dashboardnya. Head unit sudah diganti double din monitor seperti ini, automatic transmission. Untuk di bagian interior sih kalau gue bilang harus di salon kembali nih guys, karena ada beberapa kusam tapi kondisinya masih terkategori cukup nih. Nah, ini adalah di bagian kondisi belakangnya Avanza Matic ya, dengan kondisi stop lamp oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang, sudah ada N-bar-nya, masih ada spoiler dan juga masih ada wiper. Jadi masih oke banget nih kondisinya nih guys untuk si Avanza G Automatic nih yang nyari 30 jutaan nih guys, buruan. Nah, ini nih guys yang nyari Avanza Matic, ada Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2015 nih guys, dengan odometer di 99 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B nih guys. Di open cuma 35 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek nih di jba.co.id. Oke guys, ini ada mobil 30 jutaan. Kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Ford Everest XLT 4x2 ya, tahun 2006, manual transmission. Ini masuknya ke 2500 cc. Masih baru datang dan ini baru mau diinspeksi guys. Kita nanti kelilingin aja dulu. Tapi odometer sudah gue lihat tadi di 246 ribuan. Jadi ini kayaknya mobil operasional. Jadi ini mobilnya cukup lumayan tinggi ya odometernya. Pajaknya mati di bulan 8 2019 kemarin. BPKB-nya ready dan ini di open di harga 39 juta rupiah. Nah, kalau kita langsung screening di bagian eksteriornya, headlamp ini masih terkategori cukup oke. Terus di bagian depan ini ada beberapa ornamen chrome ya, tapi di bagian bumpernya ornamen chrome-nya ini sudah agak sedikit korosi guys. Tapi masih terkategori cukup. Velgnya ini sudah gantian dengan kondisi ban masih sekitar 30%. Beberapa water spotting masih cukup presisi sampai ke bagian belakangnya, dan ini bagian mesinnya nih masih cukup oke ya. Nah, kalau untuk di bagian sisanya nih masih terbilang cukup oke. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Oke, ini adalah di bagian belakang guys dari si Everest. Nah, ini adalah Everest XLT guys. Cukup murah ya, 30 jutaan doang. Sudah di fogger untuk kaca belakang. Ini adalah kondisi ban belakang. Catnya sih ini butuh cuci poles aja sih. Stop lamp aja masih oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang. Sisanya masih kategori oke. Interior sih tadi gue lihat masih terkategori cukup dan ini lagi diinspeksi nih guys. AC juga masih dingin. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil diesel guys, ini di depan kita ada Ford Everest XLT 4x2 tahun 2006, manual transmission guys, 2500 cc, odometer di 246 ribuan, pajak mati di bulan 8 nih 2019 kemarin, BPKB-nya ready, dan ini menurut gua eksteriornya C, interiornya masih C, mesinnya terkategori C. Ini di open cuma 39 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik buruan guys. Untuk Ford Everest-nya ada di Balai Lelang JBA, cek aja di jba.co.id.
Oke guys, ini adalah salah satu mobil favorit gue. Ini di depan nih ada Honda CR-V RE1 ya, two wheel drive yang 2400 cc automatic transmission atau mesin K24. Ini tahun 2008 guys. Odometer di 93 ribuan nih, pajak mati di bulan November nanti, dan BPKB-nya keren nih, ready nih guys. Eksterior C, interior masih B nih guys. Mesinnya terkategori C. Di open cuma 55 juta rupiah. Kita langsung cek aja nih. Kalau menurut gue di bagian eksterior nih masih butuh cuci poles aja, jadi masih oke banget ya kalau menurut gua. Headlamp ini masih seger banget nih, masih cukup bening kalau menurut gua, termasuk fog lampnya. Grill oke, ada beberapa baretan di bumper tapi masih terkategori cukup presisi sih ya di bagian depan sebelah kanan. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai, sekitar 60%-an. Sisinya nih masih cukup presisi guys, dan kondisinya sih ini hanya butuh dicuci poles lagi. Bagian quarternya juga masih cukup oke. Sedikit langsung kita cek di bagian interior nih, masih terbilang cukup oke sih guys. Head unit sudah double din monitor seperti itu. Untuk di bagian setir, dashboard, serta bagian joknya ini masih cukup baik sih kalau menurut gua. Jadi interior masih oke nih guys. Kalau kita lihat di bagian belakang belum ada sensor parkir, tapi masih cukup baik ya. Di pintu bagasinya catnya juga masih cukup oke. Spoiler masih ada, stop lampnya juga masih terkategori cukup sih kalau menurut gua nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakang. Quarternya ada beberapa baretan atau penyokan kecil aja sih guys. Sisanya sih beberapa noda-noda yang membandel aja sih. Jadi ya butuh cuci poles atau di salon lagi nih untuk di bagian eksterior sama interior. Kalau untuk mesinnya sedikit tune up aja nih guys. Nah ini guys, salah satu mobil favorit gua ini adalah Honda CR-V RE1 two wheel drive ya, tahun 2008, 2400 cc nih, automatic transmission pastinya. Odometernya di 93 ribuan, pajaknya masih hidup sampai bulan 11 2021 nanti. BPKB-nya ready nih guys, gokil nih, buruan nih. Eksteriornya C, interiornya masih B nih guys, mesinnya terkategori C. Di opennya cuma 55 juta guys. Buruan yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut nih, ada X-Trail di depan kita yang tipe ST ya. Ini adalah Nissan X-Trail guys, 2500 cc, tipe ST 2009 automatic transmission dengan odometer 167 ribuan. BPKB-nya ready, gokil nih guys. Pajak mati bulan 5 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open cuma 45 juta rupiah. Kita coba cek nih guys, tahun 2009. Untuk di bagian eksterior ini masih terkondisi cukup sih memang, tapi ada beberapa kusam ya di bagian headlamp. Fog lamp masih oke sih. Beberapa cat ini juga ada water spotting dan harus dicuci poles lagi. Velg masih OEM dari bawah Nissan dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%, masih cukup layak pakai. Masih cukup presisi, hanya debu semua nih guys, seperti ini nih kondisinya nih. Di bagian quarter juga masih terkategori cukup. Ada bekas repaint yang masih kelihatan ya, catnya agak kurang rapi. Nah, kalau kita langsung cek di bagian interiornya, trimnya ini masih terkategori cukup dan kondisinya masih oke nih, butuh di salon lagi. Kalau di trim belakangnya untuk joknya masih terkategori cukup oke. Ini adalah kondisi 5-seater ya, belakangnya ini hanya storage saja atau bagasi. Di bagian plafon nih masih terkategori cukup oke nih guys. Ini adalah layout dashboardnya, dan ini cluster meternya masih cukup oke sih. Di bagian konsol tengah ini masih juga kondisi oke. Head unitnya aja masih pabrikannya nih guys. Oke, ini adalah di bagian belakang dari X-Trail, ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori cukup oke nih guys. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler sama wipernya nih masih ada nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari quarter sama bumper nih masih cukup presisi. Sisanya nih ada beberapa penyok-penyok kecil seperti ini ya, dan ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi belum ada penyok yang berarti. Dan ini masih terkategori oke, habis bekas repaint nih, jadi kelihatan banget agak sedikit kurang rapi nih bagian-bagian selah-selahnya nih guys. Oke, buat temen-temen nih yang nyari X-Trail, di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2500 cc, ini yang ST guys, tahun 2009, automatic transmission, odometer di 167 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 2019 kemarin nih, sayang jadi PR banget nih. BPKB-nya ready, eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di 45 juta rupiah doang guys. Yang nyari X-Trail 40 jutaan langsung aja nih, ada nih guys di depan kita, langsung cek di jba.co.id. Oke, di depan kita nih ada mobil Accord nih guys, kita langsung cek aja. Depan kita nih ada Honda Accord S86 2001 automatic transmission warna coklat muda seperti ini. BPKB-nya ready nih guys, dan ini pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Di open jadi 32 juta rupiah. Eksterior C, interiornya D, mesinnya di D. Nah, kita cek aja nih guys di bagian eksteriornya.
Untuk di bagian headlamp ya sedikit sudah agak mengusam, belum ada fog lampnya. Velg masih bawaan alloy seperti ini dengan kondisi ban sih kurang lebih sekitar 20-30%. Di bagian depan sebelah kiri ini sudah kempes ya guys. Lalu untuk di bagian catnya udah agak sedikit mengusam tapi masih cukup presisi. Di bagian sebelah kanan dari depan juga masih terbilang cukup presisi, dan ini ya kalau gue bilang sih butuh dicuci poles lagi atau siram satu bodi biar lebih oke lagi ya guys ya, karena sudah agak sedikit kusam. Kita cek di belakang nih. Oke guys, di bagian belakang juga sedikit agak kusam, sudah di fogger ya untuk kaca belakang, belum ada sensor parkirnya, tapi di bagian stop lamp sih masih terbilang cukup nih. Masih harus butuh dicuci poles lagi. Kita coba intip di bagian interiornya seperti apa nih. Oke guys, di bagian interiornya ini trim masih bawaannya ya, masih kulit seperti ini. Joknya juga cuma sudah pecah-pecah. Lalu di bagian belakang juga agak kusam. Ini adalah bagian kompartemen tengahnya. Lalu di bagian dashboardnya seperti ini dengan cluster meternya seperti ini nih guys. Old school ya, tapi sih masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua. Hanya butuh di touch up lagi nih guys, di retrim lagi, dipoles lagi, di salon lagi biar lebih oke lagi nih di bagian interiornya nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil jadul dan cukup premium pada masanya ya. Ini harganya cukup murah kalau menurut gua. Di depan kita ada Honda Accord S86 2001 automatic transmission, odometer 191 ribuan, BPKB ready nih guys dengan pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksterior C, interior D, mesinnya di D nih, jadi agak kurang ya interior dan juga mesinnya. Teman-teman mesti cek kembali, dan ini di open dari 35 juta rupiah, sekarang turun di 32 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Sienna tipe Q nih, tipe tertinggi tahun 2017, automatic transmission dengan odometer di 34 ribuan, pajak mati di bulan 5 2021 kemarin, BPKB nya ready nih guys, masih serba cukup baik semua. Eksterior B, interior B, mesinnya terkategori di B. Nah ini diopernya di 155 juta rupiah. Jadi buat teman-teman kalau memang mendapatkan harga dasar ini masih cukup worth it. Makanya coba kita cek aja dulu. Ini adalah tipe Q, tipe tertingginya tahun 2017. Headlamp, fog lamp masih oke. Catnya pun juga masih terbilang cukup baik nih guys. Platnya masih mati nanti di tahun depan ya, di bulan 5-nya. Velg masih OEM two tone seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%-an nih guys. Masih cukup oke. Quarter juga masih oke. Ada beberapa penyok-penyok kecil pemakaian, dan ini bagian panel pintu sebelah kanan belakang sudah dicat ulang nih guys, kelihatan. Lalu ada beberapa di bagian quarter baret-baret kasar. Nah ini adalah kondisi di bagian belakangnya, tipe Q, stop lamp masih oke, di fogger untuk kaca belakangnya, dan ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, tapi kondisinya masih bawaan pabrikan nih guys. Nah ini adalah di bagian interiornya. Untuk masalah joknya ini durable seperti ini, warna coklat guys, kurang lebih kondisinya masih cukup oke ya. Untuk di bagian layout dashboardnya sudah ada list chrome-nya dan list silver seperti inilah anggapannya, masih oke, masih terbilang like new nih kalau menurut gua. Di bagian plafonnya juga masih bersih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga Sienna 155 jutaan ya, ada di depan kita nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Sienna tipe Q, tipe tertinggi ya, tahun 2017, automatic transmission, odometer masih di 30 ribuan, pajak mati di bulan 5 2021 kemarin, BPKB nya ready guys, masih serba orisinal semua, masih serba B nih, eksterior B, interior B, mesinnya terkategori di B, di open di 155 juta rupiah untuk Sienna tipe Q yang tipe tertinggi 2017. Yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id guys. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasi yang bisa gue berikan ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Banyak banget ya unit-unit di Balai Lelang JBA. Jadi ini adalah di JBA Meruya. Untuk update-nya teman-teman langsung follow aja Instagramnya Dozo21, serta jangan lupa subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.